Dan nanti ada sedikit sosialisasi tentang dampak pengaruh penggunaan gadget, media digital pada anak sekolah. Oke? Mungkin perkenalan terlebih dahulu. Nama Abang Hamdani Fadilah. Perkenalkan, nama kakak Nino Putri. Perkenalkan, nama abang Alvin Asri. Ini biasa dipanggil Kainil. Kakak dari jurusan pendidikan sejarah. Biasa dipanggil Aimen. Kakak dari jurusan pertanian juga, kayak Pak Nani. Kakak Fitri Aulia Rahmi, bisa dipanggil Kak Aul. Perkenalkan, nama kakak Eva Fitriani. Ini gadget itu merupakan alat elektronik yang digunakan sebagai media informasi. HP itu kan bisa untuk update informasi gitu, sebagai media belajar dan sebagai media hiburan. Nah, utama dari kunjungan penggunaan gadget memberikan informasi kepada adik-adik semua bagaimana menggunakan gadget sesuai dengan porsinya dan memberikan edukasi dampak buruk gadget terhadap kehidupan sosial berlaku dari anak sekolah dasar. Manfaat penggunaan gadget yang paling utama adalah menambah wawasan dari para adik-adik akan penggunaan gadget secara berlebihan. Ini dia dampak positif penggunaan gadget. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan anak dalam menambah pengetahuan dan informasi, lalu juga melatih kreativitas anak. Nah, lalu yang ketiga beradaptasi dengan zaman. Nah, ini adik-adik mungkin sudah bisa beradaptasi dengan zaman. Lalu yang keempat mempermudah komunikasi. Contohnya itu kita itu punya keluarga dari jauh, kita bisa menggunakan HP kita untuk menelponnya. Sekarang kita masuk dampak negatif penggunaan gadget itu. Dampak negatifnya itu lebih banyak dari dampak positifnya. Yang pertama itu penurunan konsentrasi belajar anak. Nah, ini dia malah menulis dan membaca. Lalu penurunan dalam kemampuan. Sosialisasinya yang ada serokan. Serokan itu seperti pendiam, kita hanya fokus melihat HP kita. Padahal teman kita ada di samping kita, tapi kita hanya fokus di HP kita. Lalu yang keempat mengganggu jam istirahat. Itu seperti bermain HP di malam hari gitu. Kita tuh bermain game tak kenal waktu dan jam 12 malam masih juga main game. Itu bisa mengganggu jam istirahat kita. Kita juga bisa terkena penyakit insomnia. Dan 5 kecanduan. Nah, ini dia gara-gara game kita kecanduan. Tidak mengenal waktu, menghabiskan uang untuk top up. Nah, abang ini dari solusi yang itu mengharapkan adik-adik itu memahami tentang bagaimana menghindari penyalahgunaan dari gadget, bagaimana cara menggunakannya dalam keseharian, tidak kecanduan bermain gadget, dan lebih banyak meluangkan waktu untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi atau bisa perpanjangan dari narkoba, psikotronika dan psikotronik lainnya. Nah, kenapa kita harus membahas ataupun kita harus peduli ya terkait dengan nafza ini? Karena nafza ini adalah kayak
penyebab dari remaja-remaja kita saat ini menjadi generasi yang tidak bagus atau yang kurang bagus karena dimulai dari merokok juga itu pertama adalah rokok nanti baru ke narkoba. Nah ini pengertian dari nafsa itu sendiri. Jadi nafsa itu adalah sikap kita masing-masing memberikan dan adiktif lainnya. Jadi nafsa itu adalah obat ya, obat atau zat yang dari luar yang masuk ke tubuh kita yang nanti akan mempengaruhi sistem fungsi tubuh kita terutama di otak dan nanti bisa mengubah perilaku mental serta kesehatan sebagai bagi penggunanya. Jadi intinya tuh nafsa ini dia berbahaya untuk tubuh kita. Jadi kalau narkotika tuh dia intinya di sini narkotika tuh dia bisa menghilangkan rasa nyeri dan jadinya dia ketergantungan. Kalau psikotropika dia tuh lebih ke mental dan perilaku si penggunanya. Nah, garis bawahi adalah zat adiktif lain. Nih, di sini ada yang merokok kan? Ada yang merokok. Jadi rokok itu sebenarnya dia itu menjadi pintu gerbang dari penggunaan narkoba itu kayak sabu, ganja. Nah jadi awalnya itu dari rokok, jadi iseng-iseng dan kita rokok, terus lama-lama jadi kecanduan, lama-lama kita kan mau yang tinggi, bisa merasakan efeknya itu yang lebih penggunaan narkoba. Efeknya yang pertama apa itu dia kayak meningkatkan aktivitas dari si penggunanya itu jadi lebih senang, jadi lebih bertenaga. Efek yang kedua dia jadi menurunkan aktivitas tubuh kita gitu. Dia nanti menekan sistem saraf pusat kita. Ada yang tahu nggak apa sistem saraf pusat kita di mana? Di mana? Sistem saraf pusat kita itu di otak ya. Semuanya di otak. Atau yang efek kedua dia tekan untuk punya sistem saraf pusatnya sehingga nanti ini efeknya dia jadi lebih tenang, kemudian jadi lebih damai, bahkan dia bisa pemakainya tertidur. Nah ini dia minum apa? Minuman keras, udah mulai kurus. Jadi dampaknya itu, dampak dari minuman keras itu kita jadi kurus karena minum minuman keras itu nggak boleh. Seperti itu ada namanya daun hitam, ada namanya kapar. Nah lanjut Pak, itu akibatnya dan badannya udah mulai kurus kan, udah mulai kurus. Lalu dia jumpa lagi pil. Ini pil atau obat, obatnya itu ada narkoba. Nah, di obat ini terkandung adanya narkoba. Coba kita lihat hasilnya di mana. Kalau dia sudah minum pil. Nah, setelah dia minum pil ini, kan tadi dia minum pil kan, itu kan banyak narkoba. Nah, jadi badan bapak ini menjadi loyo, menjadi bungkuk, tadinya kurus menjadi kurus lagi. Nah itu bahayanya apabila nanti kita mengkonsumsi pil-pil narkoba itu. Jadi jangan sampai adik-adik tahu tentang pil-pil itu, sangat bahaya. Nah yang ini lanjut ke ini sabu-sabu dan juga ganja. Itu kan yang warna hijau itu daun ganja. Daun ganja itu masuk narkoba apa enggak? Narkoba kan? Nah itulah daun ganja dan sabu-sabu ini akan berdampak lagi bagi si bapak ini jika dia mengkonsumsi atau memakai sabu atau ganja. Coba kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, setelah bapak itu mengkonsumsi atau memakai ganja dan sabu, badannya bertambah kurus. Yang awalnya tadi badannya gemuk, sehat, tegak, ya kan? Setelah mengkonsumsi ganja dan sabu itu, badan bapaknya menjadi kurus,
selanjutnya setelah dia minum atau mengkonsumsi ganja kan loyo ajarannya sambung, jadi lama kelamaan itu menjadi mati. Jadi